Seperti apa pencurian-pencuriannya? Tadi Anda mau membuktikan ada pencurian listrik yang bisa dibuktikan. Ya, darah tinggi lagi Pak, nanya calontong Pak. Ini saya kasih tahu bagi Anda yang punya rumah, instalasi listrik di rumah Anda tolong diperhatikan. Kenapa memang? Anda tahu tiang-tiang listrik yang ada di pinggir jalan itu? Oh, maaf ya, saya sudah tidak dipakai listrik. Semuanya ditanam sistemnya. Anda tahu yang ditanam di bawah? Nah, ya di bawah. Ini aneh, yang ditanam di bawah bisa tahu, Anda manusia bukan? Listriknya ditanam jadinya alirannya, jadi nggak ada tiang-tiang. Tidak semua, mungkin perumahan yang baru ya. Iya. Seperti itu sih, tapi kita masih banyak yang pakai tiang listrik. Anda rumah tahu? saya baru kebakaran kemarin. Nah ini pasti karena pencurian listrik juga. Karena tiang, ingat ya, tiang-tiang listrik yang di pinggir jalan itu, jangan sekali-sekali ditaruh ke tengah. Itu pertama. Karena apa? Itu tegangannya, Anda tahu ya, tegangan yang masuk ke rumah Anda itu sekarang kan standarnya adalah 220 volt. Ya. Sebelum dari aliran yang di luar, jaringan luar, masuk ke rumah kabel itu, masuk yang namanya di situ kita sebut secara umum meteran. Ya, meterannya. Di situ ada MCB. Ya, betul. Ini circuit breaker. Ya. Itu ada ukurannya. Daya di rumah Anda berapa, yang menentukan adalah besarnya MCB itu. Karena dari tegangan yang 220 volt, kalau MCB Anda ukuran kecil, berapa tinggal mengalihkan. Ya. Ya, Anda tahu rumusnya kan? Rumusnya saya nggak tahu. Sama. Nggak penting. Ya nggak penting juga lah. Setelah itu, kenapa petugas PLN bisa tahu ini ada indikasi pencuri atau tidak? Karena pemakaian listrik dalam satu rumah itu bisa dikira-kira. Ya. Misalnya rumah saya sederhana ya, kulkas 4, TV 7. Gak ada TV 7, ada juga Trans 7. Gak, maksudnya jumlah. Oh, jumlah. Jumlahnya. Kulkas ada 4, TV saya ada 7. Ya. Itu sederhana kan? Sederhana. Karena saya rumahnya nggak punya, cuma punya itu. Jualan TV emang. Jadi pemakaian listrik itu bisa dikira-kira. Kulkas berapa? Penerangan berapa? Ketika ini ya, meteran Anda dalam hitungan normal secara bulanan itu terjadi perubahan yang drastis, itu berarti ada hal yang perlu dicurigai. Iya. Bisa sering ketangkep dalam hal ini. Nyuri sih, iya jadi ketahuan, ya. Sekarang kenapa ini masih banyak terjadi di negara berkembang? Walaupun kita hampir menjadi negara yang lumayan maju kan, tapi perilaku pengguna listrik kita ini masih seperti negara berkembang. Kenapa? Indikasinya begini, bedanya negara maju dan berkembang adalah peak penggunaan listrik. Negara maju itu antara malam dan siang itu berimbang penggunaan listrik secara siang nasional. Tapi kalau seperti Indonesia ini, malam lebih tinggi daripada siang. Artinya apa? Listrik kita masih banyak digunakan untuk penerangan. Itu hal yang konsumtif. Kalau malam orang banyak tidur, listrik berkurang, itu negara berkembang. Harusnya kalau negara yang maju, siang malam itu hampir sama karena lebih banyak untuk yang produktif. Tolong dicatat. Sebelum tahun 1752 itu tidak ada listrik yang namanya padam segala macam karena tidak ada pencurian listrik. Karena listrik ditemukan baru tahun 1752. Iya dong, sebelumnya jadi sebelumnya nggak ada pencurian listrik. Jadi yang mau dicuri apa orang bahan dicurinya? Makanya kita harus belajar. Pak, interupsi Pak. Belajar apa? Belajar marah ini kayaknya warung sih. Saya tutup aja dah. Kemana? Jangan dong, Pak. Lihat loh. Mohon rumah Pak Jarwo. makan padangnya tutup nih sekarang. Anda jangan tutup warung. Warung masih bisa dimanfaatkan orang lain. Mending tutup usia, Pak. Meninggal dong. Jangan terlalu kita tergantung pada listrik dari perusahaan negara atau PLN. Kita harus inisiatif. Saya mohon maaf, ibaratnya benda. Saya tidak ingin menjadi lampu atau listrik yang terang dalam kehidupan Anda, tapi saya ingin menjadi lilin dalam kegelapan Anda. Saat lampu padam pertama kali yang dicari? Lilin. Enggak, senter dulu Pak. Biasanya senter dulu. Kalau nggak ada baru lilin. Korek juga. Oke. Pak, saya pulang dulu Pak ya. Secara naluri ini sih ya. Lu 5 menit lagi lu meledak di sini nih. Gak apa-apa, ini gak sampai 5 menit kan sudah selesai nih. Terus satu lagi, ini Anda bicara bola lampu ya. Anda tahu nggak? Thomas, ini pentingnya lilin. Thomas Alva Edison. Sebelum menemukan
bola lampu. Saat dia melakukan eksperimen bertahun-tahun, dia diterangi dengan lilin. Bukan petromak, Pak. Kalau lilin kurang terang untuk percobaan lama. Emang Thomas Alva Edison tukang martabak pakai petromak? Artinya apa? Jangan Anda menggantungkan sesuatu yang Anda tahu sendiri bahwa itu tidak pasti. Anda harus tahu ya, konsumsi dan pasokan listrik kita, daya yang kita punya dan kebutuhan kita ini belum berimbang. Itu harus Anda catat. Tapi kita harus berbangga karena targetnya tahun 2017 kita akan ekspor listrik ke Malaysia. 2017. Kalau terjadi itu ya, maksudnya dari mana itu? Ya kalau kita semua madamin lampu nggak pakai penerangan, kita bisa ekspor. Orang kita lagi hey. Ini saya kira Anda sudah mulai semangat bisa. Semangat apa? Orang salah semangat. Ini kesal. Oke. Yang pasti pada tahun 2015 ini dari Menristek, Kementerian Riset dan Teknologi sudah mengadakan yang namanya untuk menambah daya listrik kita, yaitu dengan memakai yang namanya energi dari laut. Jadi energi laut itu bisa banyak yang bisa dikembangkan karena laut-laut kita kan banyak dari mulai perubahan dari panas ke dinginnya, terus juga arusnya sendiri, pasang surutnya seperti itu bisa dipergunakan. Moga-moga di tahun 2015 ini kalau misalnya berhasil, ini akan diteruskan hanya akan sekitar 10 sampai dengan 15% untuk penambahannya. Jadi kita ini masih perlu yang namanya listrik yang sangat luar biasa. Ya Pak, tapi ngomong-ngomong tolong dipercepat Pak. Kenapa? Ini tadi kan ngesetnya 5 menit. Iya, 5 menit. Ya. Oke. Langsung sekarang saya ke Notulen. Baik. 22 September 1791, seorang tukang besi miskin berbahagia mendapatkan anugerah seorang bayi yang telah dikenal sebagai bapaknya listrik. Perintis dalam meneliti listrik dan magnet. Tadi sudah disebut oleh Catolong, Michael Faraday. Meski dia berhasil menerangi dunia, dia orang yang paling menolak gelar kebangsawanan. Bahkan dia menolak menjadi ketua British Royal Society. Meski tidak bertemu dengan Faraday, Kartini berpikiran yang sama. Dia anti keningratan dan menuntut kesamaan derajat. Bagi saya hanya ada 2 macam keningratan, kata Kartini. Keningratan pikiran dan keningratan akhlak. Tak ada yang lebih gila dan bodoh menurut persepsi saya daripada melihat orang yang membanggakan keturunannya. Apakah berarti sudah beramal soleh orang yang bergelar baron? Dan dari Kartinilah judul ini terinspirasi acara ini yang dia kutip dari Al-Baqarah 257 Minaz Zulumati ilan Nur, dari gelap menuju cahaya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Armin Pane, habis gelap terbitlah terang. 2 orang besar ini mengajarkan kita seperti yang dikatakan Catolong lagi tadi, jangan pernah memaki kegelapan, nyalakan lilin. Ya. Tapi PLN jangan ikut-ikutan nyuruh orang nyalakan lilin, karena PLN bukan perusahaan lilin negara, tapi perusahaan listrik negara, yang motonya listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Dan harus diingat, PLN jangan memelihara budaya biar pet kalau tidak ingin membuat masyarakat makin empet. Ya. Oke. Sebelum saya menutup acara ini, saya akan membacakan satu karya sajak dari karya Herdi Mulyana mengenai PLN. Saya bacakan dengan agak cepat ya, supaya Anda jangan terlalu terbawa oleh emosi. Karena kalau saya mohon Pak, ini juga karena 5 menitnya tadi Pak. Iya. Tolong 5 menit ini. lagi meledak, siap. Saya bacakan ya. Braipet. Malamku gelap, pikirku kalap, dadaku sesak, mulutku teriak. Janjimu hebat, motomu dahsyat, gayamu mantap, rayumu memikat. Ulang. Sayang, hobimu nggak lucu, mati lampu tiap waktu, nggak pernah beritahu, bikin orang jadi nafsu. Mungkin, motomu kini mati 1 terus 1000. Hobimu kini main gelap sesukamu, padahal tugasmu menerangi malamku. Sampai kapan? Jawabmu, kegelapan adalah keabadian, terangnya kapan-kapan. Karya
Herdi Mulyana. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Salam. Benar Gimana nggak? tadi ya? Gimana, Ketika orang lain bekerja, Ya, apa Anda yang Anda belum lakukan? bangun. Sudah bangun atau belum? Orang lain kerja, Anda sudah belum bangun bangun. apa belum? Belum. Tuh kan? Iya benar. Nganggur. Iya. Saya tahu persis. Karena Saya tahu persis. kok tahu persis? Karena saya tidur di sebelahnya dia.